Sahabat Salom, Sahabat Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati. Kembali pagi ini kita ibadah hari Sabat, hari yang ditentukan Tuhan dari penciptaan semesta ini. Setiap hari Sabat itu akan diingat akan perkataannya, firman-Nya akan datang untuk memberkati siapa saja, dari bangsa mana saja, dari orang mana saja yang mencintai akan hari Sabatnya, makanya orang itu akan terima berkat. Makanya Amin. setiap kali kata Sabat itu harus kamu menjawab namanya amin. Amin itu kan sungguh benar, bahwa firman itu benar. Tauratmu itu adalah kebenaran karena keluar dari mulutnya Tuhan. Sekali lagi, pagi ini kita belajar bersama-sama, kita merenung bersama-sama. Sabat yang lalu renungan kita itu dari Yesaya. Hari ini pun juga sebenarnya nyambung juga. Nyambung, hari ini renungan kita Korintus. Jadi suratnya Rasul Saul itu di Korintus. Sekalipun di Korintus ini banyak sekali yang bertentangan satu sama lain. Marilah kita merenung saja di Korintus ini. Makanya perlu sekali saudara itu membaca. Kalau baca Korintus itu dibaca lengkap. Karena ada namanya 1 Korintus, 2 Korintus. Kalau 1 Korintus itu ada 16 pasal, sedangkan 2 Korintus itu ada 13 pasal. Mari biasakan dirimu, biasakan kalau engkau baca itu baca tuntas. Jangan hanya baca 1 pasal, akhirnya nggak baca semua. Kalau engkau baca semua nanti baru engkau tahu. Kebiasaan saya saya baca kitab suci ini dari tahun 2000 itu, ya saya baca gitulah baca. Kalau saya baca itu sekali baca namanya Kejadian yang 50 pasal saya baca. Jadi sampai saya bicara ini sudah saya habiskan kitab suci ini 199 kali dan masuk ke 200. Jadi tahun ini tahun 2024 ini 200 kali. Ya, bisa 221 sampai Desember nanti saya sudah hitung karena saya setiap bulan itu sekali saya habiskan kitab suci ini. Jadi saya konsisten ya. Dari tahun 2000 itu saya konsisten ibadah, saya konsisten membaca kitab suci setiap hari. Jadi dari tahun 2000 itu saya membaca setiap hari. Ya, dimanapun saya berada, saya tetap membaca. Jadi selama 24 tahun ini, saya konsisten namanya hari Sabat, saya konsisten namanya membaca kitab suci, karena dari situlah kita memiliki pengetahuan, dan juga konsisten namanya ibadah ini. Kecuali saya sakit atau ada urusan yang mungkin tidak bisa hindari, ya, itu saja. Hari ini ambil dari 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayatnya 10. Karena lembaga kitab Indonesia dikasih judul, saudara. Sebenarnya isi kitab suci ini tidak ada judulnya. Misalnya di aslinya tidak ada judul, maupun juga dari King James. King James itu juga tidak ada judulnya. Hanya di Indonesia saja, mungkin untuk mempermudah orang. Dikasih judul. Jadi lembaga kitab Indonesia itu dia kasih 2 judul ya. Jadi kita mulai saja dari 1 Korintus 3 ayatnya dari ayat 10 aja. Karena lembaga kitab Indonesia itu dasar dan bangunan. Jadi dikasih judul lembaga kitab Indonesia itu dasar dan bangunan. Ya, jadi dikasih judul. Ya, mari kita pelajari benar hari ini. Jangan kita bosan, jangan kita malas. Khususnya di sana itu yang subscriber itu, yang sudah subscriber, ya. Mari kau perhatikan benar, jangan lihat saya, jangan perhatikan saya, perhatikan apa yang saya sampaikan.
Yang saya sampaikan itu saya catat dari isi kitab suci ini. Jadi saya tidak keluar dari isi kitab suci. Ayat 10, sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yeshua HaMasyiah. Entah orang membangunnya di atas dasar dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tetapi jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baitnya Elohim, bahwa roh Tuhan diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Tuhan, maka Tuhan akan membinasakan dia. Sebab bait Tuhan adalah kudus, dan bait Tuhan ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Tuhan. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang-orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Saul, Apolos maupun Kepa, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semua kamu punya. Tetapi kamu adalah milik HaMasyiah, HaMasyiah adalah milik. Demikianlah pembacaan renungan kita hari ini. Marilah aku mencatat hari ini. Apa yang saya sampaikan hari ini, mari aku catat, aku renungkan. Sesudah selesai ibadah ini, aku renungkan lagi. Saya mengatakan di sini dikasih 2 judul. Yang renungan kita hari ini itu judulnya di atas adalah apa? Dasar dan bangunan. Bangunan itu harus ada dasarnya. Bangunan apa aja, rumah, kediaman, atau gedung-gedung itu harus ada dasarnya. Dasarnya itu adalah pondasinya. Pondasinya yang dimaksud apa di situ? Makanya perlu sekali membaca kitab suci ini yang tuntas. Jangan namanya dipenggal-penggal atau dipotong-potong, ya. Yang sering kali dari mimbar itu kalau mengilangan, jangan dipotong-potong. Padahal dia sendiri nggak pernah baca kitab suci. Pada waktu dia khotbah saja, baru dia bikin nanti konsep, ya. Dari konsep itulah dia sering melihat di situ. Dia tidak pernah membaca tuntas. Kalau kita baca tuntas ini sangat jelas kok. Apa yang kita sudah dengar bersama tadi ini, yang 1 Korintus 3 di sini, ayatnya 10 mengatakan, sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya, tetap tiap-tiap orang harus memperhatikannya bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu HaMasyiah. Ya. Yang dimaksud itu dasar apa?
Kalau dasarmu tidak benar, itu berbahaya loh saudara. Ya, kalau lu asal-asal, lu membangun rumah, tidak dihitungkan namanya pondasinya, akan roboh nanti, akan memperoleh kerugian. Rugi loh. Ya. Makanya saya berulang-ulang kali, Evan ini kan seorang ahli konstruksi. Ya. Evan itu ahli pondasi. Kalau mereka bangun gedung yang bertingkat-tingkat itu, mereka hitung betul itu pondasinya di dalam itu. Salah membangun pondasinya, hancur itu saudara. Ya. Salah membangun pondasinya, tidak dihitung yang baik, mendatangkan kerugian. Ya. Sangat jelas loh kalau kita baca ini tadi, 13, 14 ini, ya, sampai 15 ini, nanti akan diuji. Loh, kalau bangunan-bangunan itu ada yang mengawasi loh saudara, namanya konsultan. Ya, pada waktu dibangun itu konsultan harus mereka harus awasi. Ya. Karena orang-orang konsultan itu bukan orang-orang ilmunya ece-ece loh saudara ya. Jadi mereka betul-betul menguasai namanya ilmu bangunan itu. Jadi tidak boleh salah meletakkan dasar, akan ada kerugian kan gitu kan. Itulah yang kita perhatikan. Jangan asal dari datang di ibadah, ya, terus ngantuk-ngantuk gitu, tidak memperhatikan. Nah ini orang-orang seperti ini yang tidak memiliki dasar yang benar. Kalau datang ibadah itu harus fokus. Makanya berulang-ulang kali saya mengatakan, sediakan ballpoint, catatan, dicatat aja, gitu aja. Jangan lihat sama saya, atau paling tidak kalau di YouTube sekarang itu dilihatin kan, mungkin lihat saya, ya mungkin ada janggutnya segala macam, mungkin pengen tahu juga siapa. Hanya sepintas kan, kadang-kadang dia tidak baca dengan lengkap, ya. Jadi perlu sekali khotbah ini harus dengar lengkap sampai tuntas lah. Ya. Saya berulang-ulang, jangan lihat saya. Kalau lihat sama saya, lu nggak dapat apa-apa. Ya. Lihatlah, perhatikan apa yang saya sampaikan itu. Ya. Sehingga nanti kalau kau mau komentar juga, ya boleh-boleh aja kan. Kan sudah disediakan kolom di bawah. Komentar aja gitu loh. Tapi komentar yang saya khotbahkan, pasal berapa, ayat berapa gitu kan. Kalau memang saya salah itu, nanti diluruskan. Pakai pasal juga, pakai ayat gitu loh. Ya, sehingga enak. Nah, kembali lagi hari ini renungan kita. Satu orang baca dari ayatnya 13 sampai ke 15, 13 sampai 15. Baca. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Loh, akan diuji. Ya. Loh, Evan kemana-mana. Kan yang di tangan Evan kan proyek besar loh saudara. Selesainya diuji. Benar nggak ini kan gitu loh. Seorang konsultan itu harus menguji gitu kan. Ya. Makanya perhatikan baik-baik. Apa yang saya sampaikan ini? Yang saya sampaikan ini dari isi kitab suci. Saya tidak keluar dari mana-mana. Saya tidak ambil dari mana-mana, dari kitab suci yang dipegang semua orang yang ada di dunia ini, yang miliaran orang ini. Jadi bukan karangan-karangan saya atau dari mana-mana, bukan. Ini yang dari lembaga kitab Indonesia ini yang saya sampaikan ini. Jadi harus memperhatikan. Karena berulang-ulang kali, sering sekali setiap saya khotbah, mungkin orang sudah mulai bosan juga kayaknya. Ini orang kok Taurat lagi gitu kan. Karena memang diisi kitab suci, di dalamnya Taurat aja, ada gitu. Kalau saya ini pembaca saudara, ya pembaca loh. Makanya saya mengatakan saya dari Kejadian sampai Wahyu itu 2 minggu 14 hari bisa nggak? Bisa, karena saya setiap pagi baca, gitu. Baca dari pagi sampai malam gitu. Jadi saya tahu namanya isi kitab suci ini.
Terus kalau ada orang bilang dia itu kan pengangguran, saya bukan pengangguran, saya pengusaha. Ya. Di mana-mana saya baca. Sesibuk apapun saya baca, tetap saya baca. Pagi saya baca, ada waktu-waktu siang saya baca, nanti malam lagi saya baca. Kan begitu. Apalagi sekarang saya sudah tua begini, ya bacaan saya tiap hari yaitu isi kitab sucinya. Kenapa saya suka gitu loh. Kenapa saya suka ini kitab suci ini? Kesukaan saya kitab suci ini kenapa? Karena ada roh Tuhan. Ya, amin. Ya. Karena kalau ada roh Tuhan itu, ya, pasti kita suka sekali untuk membaca kitab suci, suka mendengar. Kebiasaan saya dari tahun 2000 seperti itu. Saya mencatat, ini kalau ada orang khotbah, saya mencatat dia. Salahnya di mana dan lain sebagainya, saya mencatat. Sehingga kalau ada waktu nanti sharing, saya bawa itu loh. Begini, kan begitu kan. Ya. Karena saya dulu suka sekali namanya ibadah. Saya awalnya suka sekali namanya baca kitab suci. Suka sekali namanya ibadah. Apalagi kalau sharing firman Tuhan. Oh, suka sekali. Ya, sekalipun orang berjam-jam ya. Kalau orang khotbah itu, kalau orang khotbahnya setengah jam, 1 jam itu, saya mendingan orang ini berjam-jam. Saya mencatat dia nanti. Ya. Firman itu dibawa ke mana? Apakah dia keluar dari perintah Tuhan atau tidak? Saya mencatat gitu loh. Saya nggak ada lelahnya. Kenapa saya tidak ada lelahnya? Karena Tuhan ada di dalam. Ada roh Tuhan, ada kuasa Tuhan. 16-17. Tadi 1 Korintus 3 16-17. Perhatikan di situ ayatnya 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Tuhan dan bahwa roh Tuhan diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Tuhan, maka Tuhan akan membinasakan dia. Sebab bait Tuhan adalah kudus dan bait Tuhan itu ialah kamu. Perhatikan di sini. Kamu adalah baitnya rohku, rumahnya Tuhan. Ya. Siapa yang mengutak-ngutak namanya roh Tuhan, akan Tuhan dijaga oleh Tuhan. Jadi kita ini dijaga oleh Tuhan. Dijaga dari namanya penyesatan. Ya, kenapa saya mengatakan dijauhkan? Kalau ada roh Tuhan itu tidak mungkin itu kita sesat. Ya. Kalau ada roh Tuhan itu mendengar namanya hukum Tuhan atau Taurat itu pasti benar-benar itu kita senang sekali. Tapi kalau orang itu tidak ada roh Tuhan mendengar namanya Taurat, mereka langsung marah, saudara. Ya. Mereka tidak suka. Coba kita lihat aja sekian orang, yang miliaran orang di dunia ini mendengar kata sabat itu, saudara, dengan spontan dia ngomong, ini orang-orang yang yang kembali ke zaman batu katanya kan. Mendengar kata Yahweh saja pun mereka marah itu, saudara. Mereka menghujat-hujat, mengutuk-ngutuk, saudara. Tandanya orang ini tidak ada roh Tuhan. Kalau ada roh Tuhan, dengan sendirinya dia akan suka sekali ibadah, dia suka sekali baca firman Tuhan, dan suka sekali untuk sharing-sharing itu. Sharing itu, saudara, sangat bermanfaat. Karena dari situlah kita uji pengetahuan kita antara satu sama yang lain. Ya. Ketahuan dari situ, saudara. Ya. Kalau dari sini kan hanya satu arah. Tapi kalau sharing itu namanya dialog. Ya. Dialog itu penting sekali loh, saudara. Makanya selama hidupmu di dunia ini, selama lu sharing firman Tuhan, ajaklah teman-temanmu itu loh, sharinglah firman Tuhan. Ya. Pergunakan rumahmu dengan baik. Ajaklah orang-orang, belajarlah firman Tuhan. Ya. Itulah tandanya bahwa engkau ini adalah rumahnya bahwa roh Tuhan ada dalam kehidupanmu. Makanya engkau tidak boleh takut. Ya. Kalau ada yang merusak-rusak, ya, rumahnya Tuhan itu, Tuhan akan membela. Amin. Loh, ini perkataannya tadi begitu. Bayangkan saja tadi di atas saja kan diuji kan. Ya, apakah pada waktu saya sampaikan itu benar enggak? Ya, kalau benar, terus engkau tidak mau ngangkat,
Nah, engkau yang terbakar, tapi kalau saya diselamatkan. Makanya saya mengatakan, jangan lihat saya. Lihatlah yang saya sampaikan. Itu yang dimaksud tadi itu. Akan diuji pekerjaanmu. Ya. Itu tandanya bahwa ada roh Tuhan di dalammu. Ya. Kalau ada roh Tuhan di dalammu, kalau Tuhan berdiam dalam hidupmu, makanya pada waktu engkau mendengar bahwa Taurat itu segala-galanya, benar-benar ada sukacita di dalam karena ada roh Tuhan. Itulah yang memperingatkan engkau setiap saat, setiap waktu, saudara. Bayangkan aja ya, coba kalau kita baca dari Adam itu, ya, dari Adam itu sampai Noah, saudara ya, sampai Noah itu, ya. Artinya apa? Dari Adam tadi dia berdosa kepada Tuhan, dia langgar perintah Tuhan. Perintahnya kan sebenarnya sederhana. Adam, jangan makan buah lah ya, kan gitu kan? Jangan lu makan buah ini satu ini. Pengetahuan hal baik dan hal buruk kan? Jangan makan ya, kan gitu kan? Ya. Ini sederhana sebenarnya. Tapi apa yang terjadi? Adam itu tidak dengar atau tidak bertanya dulu waktu istrinya disodorkan tadi buah ini, langsung memakan aja. Ya. Jadi saya mengatakan apa yang disodorkan orang itu lihat dulu, benar nggak, sesuai nggak kitab suci. Makanya dosa ini sudah dari namanya apa? Dari Adam tadi ini. Sebenarnya bukan Adam langsung yang namanya berdosa, dari istrinya. Istrinya itu ambil buah, sodorkan namanya Adam. Adam ini langsung tidak nanya dulu, langsung telan bulat. Makanya saya mengatakan, jangan engkau telan bulat-bulat apa yang disodorkan dari mimbar. Makanya pada waktu ibadah itu, matamu harus menyala. Harus ada semangat, harus engkau respon. Ya. Respon apa yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Jangan datang nanti ngantuk saja kan gitu kan. Banyak sekali orang-orang seperti itu loh saudara. Ya. Kenapa mereka seperti itu? Karena tidak ada roh Tuhan. Ya. Bayangkan dari Adam sampai Noah itu. Akhirnya apa Tuhan bilang? Tidak selamanya rohku ada dalam manusia. Rupa-rupanya ini memang kita dari Adam itu tempat bercokornya roh Tuhan dalam kehidupan kita. Akhirnya apa? Adam tadi melanggar, akhirnya apa? Mati nggak Adam? Ya. Pada waktu dia mengatakan, pada waktu engkau makan, engkau mati. Pada waktu Adam makan langsung mati nggak? Ya. Sampai nggak satu hari dia hidupnya apa Adam itu? Ya. Tidak sampai satu harinya Tuhan berapa? 1000 tahunnya manusia. Jadi Adam sampai 1000 tahun nggak umurnya? Enggak. Adam umurnya berapa? 930 tahun kan? Umurnya Adam itu saudara ya 930 tahun. Jadi kalau satu harinya Tuhan, 1000 tahunnya apa? Manusia. Hah? Manusia coba satu orang. Mazmur 90 ayatnya apa? Tidak selamanya rohku ini ada, artinya manusia itu dibatasi umurnya, tidak sampai 1000 tahun. Jadi satu harinya Tuhan sama dengan 1000 harinya 1000 tahunnya manusia. Baca, namanya Mazmur 90 ayatnya 4. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Jadi satu harinya Tuhan apa? 1000 tahunnya manusia. Akhirnya Adam itu tidak sampai 1000 tahun. Benar nggak pada waktu kamu makan kamu mati? Mati nggak satu hari itu juga? Mati. Di hadapan Tuhan dia mati, saudara. Makanya kalau kita baca Kejadian 6 ayat 3 mengatakan tidak selamanya rohku itu ada dalam manusia. Makanya manusia itu dibatasi umurnya. Nah, baca. Berfirmanlah Yahweh, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi umurnya 120 tahun. Siapa yang umur 120 tahun mati? Siapa? Mose.
Mose itu matinya umur 120 tahun. Jadi tergenapi tadi dari namanya dari Kejadian tadi 6 ayat 3 tadi mengatakan umurnya manusia hanya 120. Sampai Mose itu umurnya 120 tahun. Sesudah Mose itu umurnya ada 120 tahun lagi ya. Ya. Akhirnya sampai kita sekarang itu berumur berapa? 70. Umur berapa? 70. 70 kalau kita kuat 80 tahun saudara. Akhirnya Moses sendiri pun tahu gak saudara, begitu beratnya beban itu. Akhirnya Moses sendiri pun menulis di sana. Ini hikmat dari Tuhan. Kalau kita baca tadi Mazmur ayatnya Mazmur 90 ayatnya 10 di bawah. Ya. Ayat 10. Jadi dibatasin lagi di situ. Tidak selamanya roh Tuhan tadi 120. Ini Moses mengatakan 70 tahun kalau kami kuat 80 tahun. Baca namanya ayatnya 10, Mazmur 90 ayat 10-nya. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi itu umurnya manusia, saudara. Jangan dengarin Pak Pendetanya, umurnya orang masih muda sekali kok dia bilangin apa? Oh, kami sayangin engkau, tapi Yesus ini pendusta pendeta yang bodoh ini, gitu kan, tidak pernah mau membaca kitab suci, bukan merenung tadi ini. Kenapa sih orang ini masih muda mati? Kenapa sih orang ini kena penyakit kanker? Padahal tadi kalau kita baca tadi, kita ini adalah baiknya tuh, rumahnya tuh Tuhan. Siapa yang mengutak-ngutak rumahnya, dia akan membela lo, saudara. Coba bayangkan saja, saudara. Fakta loh sampai sekarang ini. Apalagi kalau saya lihat ini apa dari daerah saya sana itu kan, ya. Oh, sekarang engkau tidak sakit lagi. Ini yang meninggal orang masih muda, saudara. Kalau lu mati mau 70, ya, lu mati karena penyakit 70, memang udah gak kuat lagi tubuh ini kan, gitu kan. Kalau kami kuat katanya Mose ini. Ya. Jadi waktunya orang mati itu, makanya saya ini mau masuk ini, saudara. Ya. Ya kalau Tuhan saya mengizinkan, karena tahun ini pasti 200 kali kan, 200 kali dari Kejadian sampai Wahyu saya baca, karena tahun depan saya sudah masuk namanya umur 70 tahun itu. Apakah nanti saya ini 70 masih diberikan kesempatan enggak? Ya. Kalau dia tidak berikan kesempatan, berarti saya akan mati umur 70 tahun, saudara. Tapi kalau dia masih berikan kesempatan, aku hidup, ya ada kemungkinan nanti saya bisa 300 kali. Namanya baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Kenapa saya bisa habiskan itu? Karena ada roh Tuhan itu. Dialah yang mampukan. Mata saya tidak pernah mengantuk. Apalagi berair. Waktu ibadah itu saya tidak pernah ngantuk. Waktu saya baca kitab suci pun juga tidak ngantuk. Ada ngantuknya sedikit, tapi ya hilang lagi gitu. Karena ada roh Tuhan di dalamnya. Ya. Makanya kalau Yesaya 30 ayat 1 coba baca. Ya. Kalau orang masukin namanya ibadah, kalau bukan dari roh Tuhan, kelihatan ini orang ini akan ngantuk, gitu. Kalau sudah ngantuk itu nggak tahu apa-apa, akhirnya dia ikut saja apa yang disodorkan dari mimbar, dia telan bulat-bulat tadi seperti namanya zaman Adam dan Hawa itu. Ya. Tapi kalau ada roh Tuhan, maka dia perhatikan apa yang dia sodorkan dari mimbar itu. Pasti nanti orang ini akan mencatatnya. Kalau dia menyimpang, maka dia ditinggalkan tempat itu. Dia tidak akan mau mendengar itu pengkhotbah itu. Baca namanya Yesaya 30 ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak, demikian firman Yahweh, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Iya kan? Kalau tidak ada dorongan Tuhan itu, makanya banyak sekali orang-orang Kristen itu kan, Kristen pada umumnya 99,9 mereka itu hanya datang, mereka setor namanya tubuhnya di tempat ibadahnya. Ada yang sampai ngantuk-ngantuk gitu kan. Dia hanya sekedar dia bawa kitab sucinya, dia bawa. Dia tidak tahu apa-apa itu. Dia telan bulat-bulat saja dari mimbar itu. Apalagi kalau di mimbarnya ini
sudah berderet-deret namanya gelarnya, langsung dia telan bulat-bulat, saudara. Tuhan tidak mengajarkan engkau seperti itu, ya, tidak mengajarkan. Ya. Makanya perlu sekali waktu kau datang di tempat ibadah ini harus rendah hati. Waktu lu baca kitab suci itu harus rendah hati, ya toh? Kalau kau rendah hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan datang mendiami tubuhmu, ya. Rohnya akan berkuasa dalam hidupmu, ya. Pasti dia akan berkuasa dalam hidupmu. Pada waktu dia berkuasa dalam hidupmu, pada waktu engkau mendengarkan khotbah ini, pasti engkau akan mencatatnya. Amin. Ya, itu tandanya. Ya. Tandanya loh, saudara. Jangan namanya kepala batu. Jangan seperti orang-orang Israel ini dari keluar saja pun, dari belum nyebrang sungai Yordan, laut mati saja pun sudah bersungut-sungut. Akhirnya apa? Mereka diberi ngantuk. Coba satu orang namanya Yesaya 29 ayatnya 10 itu. Banyak loh, kita lihat aja tuh orang-orang kalau datang ibadah, kalau dengar firman Tuhan mereka langsung ngantuk gitu. Mereka pura-pura gak tahu, mereka buang muka. Tahuan ini manusia seperti itu. Baca namanya Yesaya 29 ayat 10 itu. Sebab Yahweh telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya, dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Coba kalau saya khotbah ini kan lama kan, banyak orang ngantuk. Koreksilah dirimu. Ya. Koreksilah dirimu. Ya. Dibikin ngantuk, sudah. Kenapa dibikin ngantuk? Susah diajari. Tetap namanya kepala batu dan kepala batu dan kepala batu, saudara. Ya. Kalau ada roh Tuhan di dalammu, pasti kalau engkau mendengar kata Taurat itu, pasti kau senang sekali. Sangat-sangat bersuka cita. Kalau ada roh Tuhan di dalam. Tidak pernah akan kau mau, kau ikut-ikutin kata Pak pendetamu, Taurat tidak berlaku lagi. Kau tidak akan terima. Ya? Pasti engkau tinggalkan tempat itu. Tidak pernah akan kau mendengar perkataan pendeta itu. Yakin itu kalau ada roh Tuhan di dalammu. Loh, dia menjagamu. Sekarang kan dasarmu apa? Dasar kita adalah namanya apa? Ayo, hukum Tuhan, saudara. Ya. Makanya sahabatlah, kalau kau punya dasar yang benar, Tuhan akan menjagamu, melindungimu. Lu tidak akan mati karena penyakit. Tidak mati akan malapetaka. Tidak. Amin? Amin. Tidak. Ya. Baca 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Ini masalahnya baik Tuhan ini diulang-ulang. Baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Coba kan. Ini kita miliknya. Nggak mungkin miliknya ini akan dihancurkan oleh penyakit. Ya. Dia tidak mungkin dia biarkan engkau mati karena celaka. Tidak. Ya. Kalau benar-benar ada roh Tuhan di dalam, ya, tidak mungkin kau mati karena penyakit kanker. Tidak mungkin kau mati namanya karena penyakit kanker payudara lah. Yang saya paling sedih kalau mendengar orang namanya kanker payudara, saya bisa menangis, saudara. Ya. Siapapun dia. Karena kita ini ciptaan Tuhan. Kita ini diciptakan Tuhan segambar serupa kan? Halo? Amin. Kita ini diciptakan Tuhan segambar serupa loh, saudara. Ya. Beda loh dengan ajaran lain di luar sana loh, saudara. Ya. Beda sama sekali. Ya. Beda ajaran namanya apa? Orang Israel, saudara. Beda. Tuhannya juga berbeda. Ajarannya berbeda, saudara. Jangan samain. Berbeda. Karena tidak mungkin ada ajaran lain di luar daripada namanya ajaran Abraham, Ishak dan Yakub ini yang dicatat oleh Mose ini. Kita ajarannya bilangnya kita ini rumahnya Tuhan. Nggak ada, saudara. Tidak ada. Ya. Hanya satu-satunya ajaran namanya Abraham, Ishak dan Yakub yang dicatat oleh Mose bernama sekarang namanya Taurat ini. Ya. Kalau ada yang sepelekan Taurat itu orang paling rugi di dunia. Ya. Paling rugi loh, saudara ya. Ya. Ini sangat jelas loh, saudara ya.
Coba baca lagi 2 Korintus 6 ayatnya, 2 Korintus 6 ayat 16. Apakah hubungan bait Tuhan dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Tuhan yang hidup menurut firman Tuhan ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi kita apa? Baitnya? Baitnya Tuhan. Kita ini baitnya Tuhan, rumahnya Tuhan. Ya? Makanya perlu sekali kita ini dalam hidup kita ini harus ada filter. Jangan apa yang disodorkan langsung kita telan bulat-bulat. Terus kau menerima tadi, oh Taurat sudah tidak berlaku. Tuhan tidak mungkin dia datang di situ. Tuhan tidak akan mau diam dalam kehidupanmu. Ya. Karena ini dosa fatal itu kalau lu bilangnya Taurat itu sudah tidak berlaku. Ini benar-benar ini dosa kecil namanya di hadapan Tuhan. Tahu nggak Tuhan itu datang di bumi ya? Dia pakai tubuh manusia kan? Ya. Mesias itu datang di bumi atau Yahweh itu menjadi manusia, mengambil rupa manusia melalui siapa? Tubuhnya siapa? Miriam. Orang Israel. Israel itu diangkat menjadi anaknya. Makanya dia menamakan dirinya pada waktu dia jadi manusia tadi, dia menamakan diri anak manusia. Tidak dia mengatakan anak Tuhan, tidak. Dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah anak manusia, saudara. Ya? Menjadi anak manusia. Coba satu orang, Roma 9 ayat 1-5. Bagaimana Tuhan itu datang di dunia ini, turun di bumi ini, mengambil rupa manusia dari orang Israel ini, keturunan Raja Daud. Roma 9 ayat 1-5. Aku mengatakan kebenaran dalam Hamasiah, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Hamasiah demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat, dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur, yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Tuhan yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Menurunkan manusia itu apa? Mesias itu sebagai manusia, mengambil rupa manusia dari apa? Keturunan orang Israel. Ya. Jadi kalau Tuhan itu mendiam di tubuhmu, ada roh Tuhan itu harus terima namanya hukumnya, ajaran Tuhan. Pasti akan ada dalam kehidupanmu. Dialah yang melindungi engkau dari segala malapetaka. Amin. Ya. Dia akan melindungi. Lu tidak pernah akan penyakit karena kanker payudara. Lu tidak akan lumpuh masih muda. Ya. Lu tidak akan kena stroke dan lain sebagainya. Ya. Penyakit itu tidak pernah akan membawa kematian. Ada penyakit enggak? Ada, tapi tidak membawa kematian. Ya. Karena Tuhan menjaga. Ini sangat jelas. Banyak kalau orang-orang tidak memperhatikan ini. Mentang-mentang aja dari mimbar ajaran-ajaran penyesat ini yang sudah dari Eropa sana, masuk di Indonesia ini penyesat-penyesat yang luar biasa ini, mengajari orang yang tidak benar, tidak berkata benar. Bayangkan aja ini, siapa yang mengutak-ngutak namanya rumahnya Tuhan akan membinasakan orang yang merusak itu, saudara. Ya, lanjut, namanya Efesus 2 ayat 21-22. Efesus 2 ayat 20 sampai 21-22. Bayangkan aja sudah, cepatan. Efesus 2 ayatnya 21-22. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Tuhan yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Elohim di dalam Roh. Coba kan saudara, bikin sedemikian rupa disusun, dibangun kita ini, tapi dia kan pertentangan yang di atas itu. Efesus 2 ayat 15, saudara. Makanya saya mengatakan suratnya Rasul Saul ini, saudara, baca lengkap. Jangan dipotong-potong. Pasti kau tersesat. Ya, yakin itu, saudara.
ayatnya 15 di atas, tidak demikian loh saudara. Ini loh biang keroknya. Ya. Biang keroknya ini namanya apa? Penulis ini yang Efesus 2 ayat 15 ini. Ya. Baca Efesus 2 ayatnya 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Artinya apa? Kalau kita baca di sini, inilah yang benar biang keroknya ini. Artinya banyak orang yang mati konyol ini loh saudara. Banyak orang mati konyol. Makanya ikuti khotbah ini sampai tuntas supaya tidak gagal paham. Gitu? Kan sangat jelas di situ. Ya. Tadi disusun dengan baik karena kita ini adalah rumahnya Tuhan. Ya. Kenapa dijadikan kita rumahnya Tuhan? Karena kita memiliki pondasi. Pondasinya apa? Taurat. Ya? Taurat hukumnya. Ikuti khotbah ini sampai tuntas. Jangan dipotong. Ya? Jangan malas. Jangan ngantuk. Kalau ngantuk itu koreksi dirimu. Gitu? Hai engkau pengajar di mimbar-mimbar itu. Kalau ada jemaatmu yang mati masih muda, coba lalu merenung sedikit. Jangan lu mengatakan, oh kamu tidak sakit lagi. Ya? Kamu tidak sakit lagi sampai ke surga. Ya? Tidak lu merenung kenapa orang ini masih muda, dia mati karena penyakit. Kenapa sih orang-orang ini kena malapetaka? Lu tidak merenung itu. Karena engkau tidak tahu. Ya? Hanya nafsumu saja dari mimbar itu. Hanya bisa menguras-nguras harta, tapi tidak berkata benar. Kalau engkau berkata benar ini, sudah dari dulu banyak orang sadar, tidak mungkin lo mati konyol seperti itu. Nggak mungkin. Karena dia jaga loh. Dia bilang kan Tuhan itu menjaga rumahnya. Siapa yang coba-coba mengutak-ngutik rumah Tuhan, maka akan dia bela itu saudara. Yakin. Bukan kita yang membela Tuhan. Tuhan yang membela kita ini. Karena kita adalah rumahnya. Baiknya roh Tuhan. Ya. Ibrani 3 ayat 6. Ibrani 3 ayat 6. Tetapi Hamasiah setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Kalau engkau benar-benar kalau kau percaya bahwa Taurat itu adalah pondasi hidupmu, makanya Tuhan akan menjaga. Amin. Jelas loh ini saudara. Ya. Dia akan menjaga lo, tidak pernah akan mati kan penyakit, lo tidak pernah akan mati malapetaka. Kalaupun kau mati tadi apa? 70. Ya. Kalau kuat 80 tahun mati juga. Tidak mungkin saudara, lu umur 20, 30 tahun terus lu mati. Mati karena penyakit lagi. Makanya saya mengatakan ini, yang salah paling sedih sekarang ini, pendeta ini tidak pernah merenung. Kenapa jemaatku ini mati karena penyakit kanker payudara? Tidak ada loh saudara. Dia agak sedih-sedih, mukanya sedikit. Dia pura-pura sedih, sebenarnya dia tidak sedih. Dia pura-pura sedih, Pak pendetanya ini. Ya. Oh, kami menyayangi engkau, tapi Yesus lebih menyayangi engkau. Bagaimana ini tadi firmannya ini? Ya. Maksudnya dibiarkan anaknya ini mati seperti itu? Ya. Saya manusia biasa saja, lihat anakku seperti itu. Aku akan membela. Aku akan berusaha untuk sembuh anak ini. Ya. Ini luar biasa penyesat ini. Ya. Kemarin kan sudah saya sudah khotbahkan teman Yesaya 1 itu. Mau pukul di mana lagi? Cari tempat pukul sudah kagak ada lagi. Ya. Hari ini peringatkan kita, kalau ada roh Tuhan di dalam kehidupanmu, Tuhan akan membela. Kalau dasarmu itu adalah Taurat itu, ya, akan dia bela. Amin. Amin. Ya. Jelas kok di dalam isi kitab suci ini. Kalau kita baca lagi di Matius 8 ayat 17 di sana, ya.
Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dialah yang menanggung penyakit. Dia tidak akan biarkan engkau mati karena penyakit ini. Dia tidak pernah akan biarkan engkau mati karena malapetaka. Dia tidak pernah membiarkan engkau mati karena kelaparan. Tidak ada janjinya. Janjinya itu adalah hukum-hukum Tuhan ini. Harus engkau kembali. Jangan kau lihat karena banyak-banyaknya orang. Ya. Makanya diperingatkan di sana, kalau kau baca namanya, Keluaran 23 ayatnya, kalau nggak salah ayatnya 1-3, coba baca itu. Ya. Jangan kebanyakan, jangan kau ikut-ikutkan kebanyakan orang yang menyimpang dari hukum ini. Baca. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Jangan engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum ini. Jangan kayak engkau ikut-ikut. Taurat itu tidak berlaku. Ini pembohong dan pembunuh. Kurang jelas apa lagi yang saya sampaikan ini? Lengkap loh di sini. Bukankah dia datang di bumi ini? Pada waktu dia datang di bumi ini, dia membangkitkan orang mati. Orang sakit dia sembuhkan. Orang mati dia sudah mati sekian lama, dia bangkitkan. Bangkitlah engkau. Siapa dia ini? Dia tidak lain adalah Yahweh itu sendiri yang turun di bumi. Amin. Amin. Dialah Yahweh itu turun di bumi. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Bayangkan saja kalau kita baca lagi 1 Tesalonika 5 ayatnya 23. Lu masuk surga itu saudara, lu gak penyakit, dia tolak situ. Penyakit itu ada akibatnya. Ikuti namanya khotbah ini sampai tuntas supaya engkau tidak gagal paham. 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan apa? Semoga Elohim damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Mesias Tuhan kita. Bacalah ulang-ulang lagi namanya 1 Tesalonika 5 ayatnya 23. Supaya tubuh, jiwa, dan rohmu tidak bercacat. Tuhan tidak menampung orang penyakit di sana. Kenapa penyakit itu ada akibatnya? Ikuti khotbah itu sampai tuntas supaya engkau tidak gagal. Kalau benar-benar roh Tuhan ada di dalammu, dia akan membelamu. Saya jamin 100% tidak pernah kau mati penyakit. Tidak pernah kau mati dengan kelaparan. Tidak pernah kau mati dengan malapetaka. Sangat jelas kok tuh. Ada janjinya. Taurat itu menjanjikan kita kehidupan. Semuanya dijanjikan kita. Itulah yang disuruh buang. Pengajar-pengajar ini sampai saat ini mereka benci banget namanya mendengar hukum Taurat ini. Terus kalau kau benci hukum Taurat, lu pakai apa? Dasarmu apa? Lu mengatakan hukum Taurat itu, buang itu dasarmu apa? Karena tulisan tadi namanya Efesus 2 ayat 15. Tidakkah engkau baca selengkapnya itu? Kalau engkau baca lagi lengkap lagi Efesus 6 ayatnya 14-15 sana kan bagaimana sih di situ bertentangan? Baca. Itu Efesus. Kalau orang mengatakan ini penyesat ini karena Efesus 2:15 itu kan katanya Tuhan sudah dibatalkan. Lu yang tidak baca lengkap, Pak Pendeta. Makanya belajar yang benar. Jangan beli-beli itu namanya gelar-gelar itu. Belajar tekunlah itu, baca dari Kejadian sampai Wahyu, pasti kau selamat. Pasti kau selamatkan sekian orang. Baca. Efesus 6. Kalau nggak salah itu ayatnya 13-14. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Elohim supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Coba itu ibu anak kutipan nggak? Kutipan. Kutipan. Coba tulisan asli ibu anak.
Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Dia tidak akan menyimpang dari hal kan bertentangan tadi namanya Efesus 2 dengan Efesus 6 ini bagaimana sih? Ya. Kali ini penulis ini ngawur ini. Ya. Apalagi kalau baca lagi nanti Kolose 2 ayat 14 sana itu kan. Kolose 2 14 kan bukan dia batalkan Taurat tapi dia hapus namanya utang domba dan kambing dan burung merpati dan burung tekuk. Itu yang dia hapus karena dia gantikan, dia pakukan di kayu salib gitu. Karena lembaga kitab Indonesia itu namanya Efesus 2 ayat 15 dikasih link itu di Kolose 2 ayat 14. Makanya banyak itu dokter-dokter yang bodoh, dia tidak lihat lagi, dia baca hanya di Efesus ini. Akhirnya berapa orang yang dia bunuh, banyak sekali yang dia bunuh ya. Mereka mendengar sahabat langsung memalingkan telinganya. Mendengar nama Yahweh mereka memalingkan telinganya. Ya. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Ya. Makanya tunggu waktu. Ada waktunya nanti. Ya. Kan dia bilang kamu tidak sakit lagi katanya. Kamu tidak sakit. Ini kan orang kan matinya kan masih muda ini kan. Ini Pak Pendetanya dibilang kamu tidak sakit lagi. Ya. Nanti ketemu Tuhan Yesus di Firdaus. Ini orang matinya masih muda. Tapi ingat baik-baik ya. Bacalah namanya Bacalah namanya Luka 16 ayatnya 19 sampai ke 31 ya. Kau baca baik-baik itu ya, pendengar ya, khususnya juga yang subscriber ini. Jangan engkau malas, jangan engkau bosan ya. Marilah engkau dengarkan khotbah yang baik ini ya. Kalau engkau dengarkan yang baik ini, Tuhan akan membelamu ya. Saya akan jamin, lu tidak akan mati karena penyakit. Artinya masih muda ya. Saya ini kalau umur kan 70 tahun. Kalaupun saya sakit nanti mati, ya memang sudah waktunya. Ya toh? Makanya ada namanya sakit tua. Maka dia bilang tadi kan Mose kan, kalau kami kuat, 80 tahun. Kalau kami tidak kuat, ya sudah 70. Akibat namanya dosa tadi. Dosa yang lakukan oleh namanya Hawa ini dengan Adam. Jadi Hawa dulu loh saudara yang ketika buah kasih sama suaminya sendiri juga tidak pernah nanya dulu, tidak lihat dulu catatan di dalamnya, langsung mentelan aja. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Orang Indonesia ini mentelan aja dari Eropa itu mereka telan bulat-bulat saudara. Apalagi kalau betul Allah sudah tidak berlaku. Ini kan bukan kata-kata ini bukan dari Indonesia. Awalnya dari sana, dari Eropa. Saudara tidak di sini saudara dipiara. Akhirnya berapa orang yang mati nggak karu-karuan ya. Yang saya benar-benar nggak habis pikir itu kalau lihat yang saya bilang tadi. Kita ini kan baiknya Tuhan. Dan pada waktu Tuhan datang di bumi ini melalui namanya tubuh manusia, itu kira-kira namanya Yesua dulu nete nggak sama ibunya? Saya mau tanya, nete nggak sama ibunya? Ya. Pasti dia akan nete sama ibunya. Pasti gitu loh, ya. Pasti dia akan nete ibunya. Coba bagaimana sih? Kok tiba-tiba ini orang belum punya suami, masih muda, terus namanya payudaranya. Coba ini sangat mengerikan saudara, seram. Ya. Coba kalau orang namanya perempuan yang pernah saya lihat itu sakitnya 24 jam. Coba tersiksanya kalau orang pernah ibu-ibu ini saya lihat, ya. Mungkin karena nggak ada duit dulu kan, sekarang kan ada namanya BPJS kan. Kalau ibu dulu kan belum ada BPJS ini kan, mau ke dokter duit kan puluhan juta. Pada waktu saya lihat payudaranya, ya ampun, betul-betul saya merinding bulu kuduk sampai saya tahan menangis itu. Coba payudara itu, waduh, saya betul-betul itu mulai dari situ saya siap mendengar kata itu hanya sedih dan sedih gitu loh. Coba Pak Pendetanya, oh, Yesus menantimu di atas, ya kan? Yesus mencintaimu. Mendengar kata-kata itu benar-benar
Kayaknya mau sampai batu, mau lemparin itu saudara. Mereka tidak koreksi ajarannya, tidak sadar. Ya, kan? Padahal tadi kalau kita baca tadi kan Matitia 8 ayat 17 tadi kan, menanggung dia datang di bumi ini menyembuhkan orang sakit. Karena masuk dalam kerajaannya itu tidak boleh ada yang sakit. Sakit itu ada akibatnya. Ikuti khotbah ini sampai tuntas, ya. Supaya engkau tidak gagal paham. Sangat jelas tadi 1 Tesalonika 5 ayat 23, tubuh, roh dan jiwamu harus namanya sembuh, tidak boleh bercacat. Ya, ingat baik-baik ya, tidak boleh bercacat. Supaya tidak bercacat itu, makanya Taurat itu adalah segala-gala. Taurat itu segala-galanya, ya. Karena memang ajarannya nabi-nabi maupun rasul-rasul hanya tahu tidak ada ajaran lain, tidak pernah ada. Apalagi zaman itu, zaman Yesus, ada perjanjian baru, tidak pernah ada, ya. Dan tidak ada ajaran lain. Mereka setiap hari itu pakai namanya kitab Mose dan kitab para nabi, dicatat di buku ini, ya. Makanya saya mengatakan kalau engkau mau saja baca dari Matitia sampai Wahyu itu 4 hari atau 3 hari, pasti kau ngerti. Ya. Setiap kalau kau baca surat itu, kau tuntas itu pasti ngerti. Tidak akan ditipu. Yakin tidak pernah akan ditipu. Ya. Tidak pernah akan kau mau tinggalkan sahabat itu, apa itu sahabat itu. Orang mau kembali zaman batu. Ya. Kalau kau andal-andalkan ke minggumu ini, hari minggumu sudah berapa ribu tahun. Kenapa lu nggak ganti juga sekarang? Ya. Karena minggumu itu kan juga zaman batu dulunya, berapa ribu tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu. Ya. Kenapa lu nggak ganti? Ya. Kalau kau anggap itu namanya zaman batu, ya. Kalau kau anggap zaman batu itu namanya kalau Yesus, kenapa lu nggak ganti dari siapa kek? Apanya? Siapa kek namanya lagi? Kalau kau bosan, ya. Marilah kau baca kitab suci dengan baik. Jangan kau ikut-ikutan saja, jangan ditelan bulat-bulat, ya. Datanglah Hawa ini kan, nih buah makan, tidak pernah nanya, buah apa itu, ya. Lihat-lihat dulu kayak, gitu aja kan, buah mana lu di dalam, lu ambil di mana tadi, lu petik di mana, ya. Di mana tuh pohonnya, tidak nanya. Itulah yang terjadi sekarang itu. Makanya Kristen Indonesia itu sama zaman Adam. Jadi mereka langsung telan bulat dari ajaran Pak Pendetanya. Pada Pak Pendeta ini, kata-kata tadi ini sudah dari Eropa. Misalnya nama itu tidak penting bagi kami. Ya, kalau hari Sabat itu namanya kau kembali zaman batu. Benar-benar akhirnya apa? Ya, banyak orang yang mati konyol. Padahal tadi kalau kita baca namanya 1 Korintus 3 tadi, 16, 17 tadi itu kan sangat jelas. Siapa yang mengutak-utak baikku ini, aku akan bela. Ya. Bela saudara. Saya ini dibela Tuhan. Coba dari tahun 2000. Dari tahun 2000 itu, saya tidak pernah minum obat lagi, saya tidak pernah ke dokter. Saya tidak melarang loh ya, orang mau ke dokter, saya tidak melarang orang namanya mau minum obat loh ya. Karena memang di dalam tidak dilarang. Tapi kan saya punya iman. Iman saya apa? Bahwa Yahweh lah yang jadi manusia. Taurat itu segala-galanya. Jamin nggak saya? Dijamin 24 tahun dijamin. Itulah yang saya bilang nama Yahweh itu dahsyat. Nama Yahshua itu dahsyat. Ya. Nama-nama lainnya namanya bukan nama lain sebenarnya nama Yahweh. Yahshua itu kan Yahweh penyelamat kan. Bahwa dia juga lah yang datang di bumi. Tidak ada yang lain. Dia adalah Esa. Esa nggak dia? Lanjut. Kalau engkau tidak punya dasar yang benar, makanya orang tidak ngerti. Kalau mengerti saja, misalnya namanya Matitia 7 ayatnya 24 sampai 27 baca. Setiap Orang mengerti di sini saja. Kalau orang memahami di sini saja, dia akan terhindar dari segala penyakit, dia akan terhindar dari malapetaka, dia akan terhindar dari mata kelaparan. Pasti dia terhindar. Kalau dia mengerti di sini, apa Matitia 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya,
Ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Itulah yang dimaksud tadi ini. Dia tidak bicara benar-benar bangunan sana, bicara namanya kita adalah bangunan Tuhan. Amin. Amin. Kalau engkau dasarmu itu adalah hukum Tuhan, Taurat itu adalah dasarmu itu, lu tidak pernah akan mati. Karena di sana tadi, kalau kita baca dari Matitia 7 tadi itu, dari 24 tadi itu, kalau orang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan, mencintai namanya hukum Taurat itu, bahwa Taurat itu segala-galanya, Taurat itu lebih manis dari madu, Taurat itu lebih murni daripada emas itu, sama orang ini mendirikan bangunannya di atas pondasi, ya kan? Berbeda namanya orang-orang tadi itu mendengar hukum Taurat itu dia bilang itu sesat. Genat sahabat bilang sesat, akhirnya apa? Ini disamakan orang yang mendirikan bangunan di atas pasir. Pada waktu namanya datang banjir, robohlah namanya bangunan. Ya. Itulah yang kita renung bersama hari ini dari 1 Korintus 3 ini, saudara. Bahwa kita ini adalah baiknya Tuhan, kita ini bangunan Tuhan. Ya. Makanya kalau kita bangun di atas fondasi yang benar, kita mencintai namanya hukum Tuhan itu, Tuhan akan membela. Bagaimana dia membelamu? Lu tidak pernah akan mati karena penyakit. Ya? Kalaupun kau mati, nanti mati umur tua, namanya 70 sampai 80 tahun mati juga. Ya? Lu terhindar dari penyakit apapun, itu dijamin. Ya? Kenapa dijamin ini? Kalau engkau betul-betul mendengarkan namanya hukum Tuhan ini, hukum Tuhan itu engkau jadikan dasar hidupmu, maka dia akan jamin dari segala penyakit, dia hindarkan dari segala penyakit apapun. Amin. Amin. Keluaran 15 ayatnya 25. Perhatikan ini awal sekali ini. Pendengar ini, catat ini ya. Catat baik-baik, kau renungkan, rendahkan hatimu mendengar khotbah ini. Jangan lihat saya. Lihat yang saya sampaikan ini. Perhatikan di situ. Apa Keluaran 15 ayatnya 25 sampai 26? Perhatikan di situ. Awal mulanya dijamin kita kesehatan lo, saudara. Lo tidak akan kena penyakit. Lo tidak akan mati karena penyakit. Baca yang kencang. Mose berseru-seru kepada Yahweh, dan Yahweh menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Mose melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Yahweh ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Yahweh mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Elohimmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Misraim, sebab aku Yahweh lah yang menyembuhkan engkau. Nah, akulah yang kali pernah engkau kena penyakit pasti dia sembuhkan. Dia akan ingat berkat. Itulah yang dimaksud tadi ini. Matitia tadi 7 ayat 24 sampai 27 tadi itu, orang yang mendengar, orang mengatakan Taurat itu segala-galanya, itu sebagai pondasinya. Makanya pada waktu namanya banjir, pada waktu penyakit, pada waktu kelaparan, dia tidak akan mati. Ya? Dia tidak akan malah petaka, karena dia mencintai namanya hukum Tuhan. Tapi kalau sebaliknya, ya, sebaliknya, engkau mengabaikan itu, kau tidak mendengarkan itu, kau bilang Taurat itu namanya tidak berlaku lagi. Makanya ini orang sama dengan membangunkan rumahnya di atas pasir. Pada waktu namanya datang banjir, makanya robohlah rumah itu. Ya. Matilah orang ini. Karena dia tidak memiliki dasar. Karena dia ikutin namanya pengajar-pengajar sesat ini. Gitu? Yang membenci namanya hari ibadah Sabat, yang membenci nama Yahweh ini, dia akan timpakan penyakit. Ya? Akan diberikan penyakit. Ulangan 7 ayat 15. Yahweh akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Misraim itu akan ditimpakannya kepadamu. Tetapi ia akan mendatangkan kepada semua orang yang membenci engkau. Dia akan mendatangkan penyakit itu yang membenci namanya hukum Tuhan ini. Ya? Makanya banyak orang yang sakit jantung mati, ya.
sakit stroke mati, sakit kanker mati, kan, payudara mati, kan begitu. Karena ini yang membenci hukum Tuhan ini. Kurang jelas apa lagi di dalamnya ini. Hanya engkau punya kemauan nggak untuk baca kitab suci ini? Ya. Bagaimana lu punya kemauan kalau engkau baca benci namanya ajarannya? Bagaimana Tuhan itu datang kepadamu? Ya. Lu benci namanya hukum-hukumnya, lu benci namanya peraturan-peraturannya, lu lebih senang namanya peraturan-peraturan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab itu. Ya. Akhir lu mati konyol. Ya. Kalaupun lu kerja di bumi, lu banting tulang banting, hasilnya juga kagak ada. Habis kau banting tulang banting, lu sakit, akhirnya apa? Habis lagi itu yang kau cari. Ya? Hanya lu duduk, tidur aja tempat tidur, lu berak tempat tidur, lu kencing di tempat tidur. Apakah Tuhan itu mengizinkan seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena engkau tidak pernah mau namanya ikuti perintah Tuhan. Ya? Kau tidak jadikan itu Taurat itu sebagai dasarmu. Ya? Kalau engkau sudah tidak memiliki dasar yang benar, kalau kau tidak mau namanya Taurat sebagai dasarmu, makanya mati konyol. Ya? Mazmur 107 ayat 17. Perhatikan di sini. Itulah sampai sekarang ini orang Kristen itu tidak tahu itu apa dosa. Mereka tidak tahu loh. Orang Kristen itu hampir 99% kalau 9 nggak tahu itu dosa apa, nggak ngerti aja. Dari Pak Pendetanya, apalagi jemaatnya. Pak Pendetanya aja nggak ngerti itu apa itu dosa. Ya? Nggak ngerti. Kecuali mereka tahu itu dosa, pasti mereka sadar. Ya? Mereka sadar aja, tidak mungkin dia melihat jemaatnya mati, masih muda gitu. Yesus lebih mencintai engkau, kami sudah mencintai engkau, tapi Yesus lebih mencintai itu apa omongan-omongan konyol itu yang tidak bertanggung jawab itu, yang tidak mengkoreksi lagi ajarannya. Ya? Baca. Mazmur 107 ayatnya 17. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Coba saudara, ada orang sakit karena apa? Karena berdosa. Makanya banyak orang Kristen, ini dari Kristen Eropa maupun di Kristen Indonesia, Kristen di dunia, mereka itu tidak tahu dosa. Coba kalau mereka tahu dosa saja, jadi mereka tidak mungkin mereka terima itu perkataannya, pendetanya itu Taurat tidak berlaku lagi. Kata-katanya, ini kan dia tambah dosa terus ini. Dosanya dia tumpuk terus, akhirnya banyak orang yang, termasuk dia juga banyak pendeta-pendeta yang mati konyol juga, saudara. Ya. Pernah saya lihat itu ada pendeta di Indonesia, dulu lagunya bagus sekali deh. Memang suaranya bagus. Akhirnya, akhir hidupnya, itu dia kena namanya penyakit getah bening, loh, saudara. Jadi si pendeta ini, memang khotbahnya segala macam, apalagi lagu-lagunya lah. Bagus benar dan enak banget didengar gitu dah. Akhirnya kita lihat pada waktu dia akhir hidupnya, dia kena namanya penyakit getah bening. Jadi penyakit getah bening itu kayak orang kayak alien itu. Ya, coba kan sampai mengecil itu rambutnya udah rontok semua, saudara. Coba bagaimana? Ya? Mereka tidak mengkoreksi itu, saudara. Kenapa seperti ini? Ya? Kenapa saya ini kena stroke? Kenapa saya ini kena penyakit payudara yang mematikan ini? Ya? Tidak mungkin Tuhan akan membiarkan engkau. Ya? Kenapa dia biarkan engkau? Karena engkau membenci namanya Tuhan ini. Kau benci ajarannya. Kau tidak jadikan namanya Taurat itu sebagai dasarmu dalam hidupmu itu. Ya? Kau tidak jadikan namanya Taurat sebagai akar penopang engkau ini. Ya? Kalau kau baca namanya Roma 11 sana kan sangat jelas itu. Taurat itu adalah akarnya. Taurat itu adalah pondasinya. Kalau kau memiliki Taurat itu, kau cinta nama Taurat, lu nggak usah takut, ya? Nggak usah takut, ya? Kalau ngomong-ngomong sama satu, kalau dia tiap hari baca kitab suci, terus makan apa ya? Saya tiap hari makan, ya? Tiap hari saya makan. Bayangkan aja dari orang Israel itu. Dari Israel menuju tanah Kanaan itu memang ada sawah, ya Bu. Bikin sawah nggak di padang pasir? Bikin kebun nggak padang pasir? Bikin kebun nggak? Tidak. Tapi diberikan makan nggak? Makan. Diberikan makan setiap hari. Kalau engkau mencintai Tuhan, ya, maka Tuhan akan berikan makan, berikan kesehatan. Dia akan lindungi, ya. Makanya sekarang saya nggak kerja kan? Kalau orang-orang bertanya,
Terus makan apa? Ya. Saya tetap makan tiap hari. Nggak pernah kekurangan. Itu di meja itu berlimpah makan. Ada daging, nasi nggak pernah terputus. Ya. Karena saya mencintai namanya hukum Tuhan. Ya. Karena saya mencintai Tuhan, akhirnya dia jamin. Ya. 24 tahun. Tidak pernah obat lagi. Tidak pernah ke dokter lagi. Saya sehat-sehat saja. Ya. Seperti masih umur namanya 30 tahun, saudara. Loh, saya mau 70 tahun loh, saudara. Tapi saya masih sehat-sehat saja loh, saudara. Kenapa saya sehat? Karena ada roh Tuhan di dalamnya. Amin. Karena ada. Nah, itulah yang tidak dipahami orang sampai saat ini. Dosa itu apa, Ibu Ana? Dosa apa? Pelanggaran. Karena melanggar namanya hukum Tuhan. Itu dosa. Orang Kristen itu tidak tahu itu dosa. Kalau mereka tahu dosa, tidak mungkin mereka langgar Sabat ini. Yakin itu. Kalau mereka tahu saja itu dosa, karena melanggar Sabat ini, hari Sabat, bukan namanya hukuman ringan. Hukuman sangat berat. Amen. Makanya siapa saja yang mencintai akan Sabatnya, hari Sabatnya, masuk surga. Makanya Amidah kita itu setiap Sabat, makanya kita baca namanya apa? Yesaya 56. Ya. 56 itu dibaca. Syaratnya kalau masuk kerajaan surga itu harus namanya menguduskan hari Sabat. Tidak menguduskan hari Sabat sampai kepalamu di bawah lu jungkir-jungkir, lu tidak pernah akan diterima. Amen. Halo? Amen. Dia tidak pernah akan terima itu. Sampai jungkir-jungkir pun ya. Dengan Pak Pendetanya, ya. Ajaran yang dari luar sana itu jungkir Pak, kepalamu di bawah, dia tidak pernah akan menerimamu itu. Kenapa dia tidak menerimamu? Kalau lu tolak. Padahal hari Sabat itu ditukik namanya apa? Di loh batu berapa? Pertama. Ditukik namanya di loh batu pertama itu tukik loh saudara. Ditukik. Makanya kalau kau baca namanya Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 sana itu namanya hari Sabat itu. Ini hari Sabatnya yang ditukik, ini tidak ujuk-ujuk juga. Ini dikutip dari apa? Dari mana? Keluaran Kejadian 2 tadi. Makanya setiap hari Sabat saya bilang, siapa yang mengatakan amin itu, orang itu akan terima berkat. Amin. Amen. Dia tidak akan lupa perkataannya. Jadi dosa tadi, kenapa orang sakit? Karena dosa. Nah, jadi orang Kristen itu tidak tahu dosa. Kalau mereka tahu saja dosa ini, nggak berani, saudara, nggak nekat kan? Saya sudah bilang, saya ini orang paling nekat di dunia mungkin saja kan. Tapi berhadapan Tuhan saya tidak nekat. Kenapa tidak nekat? Karena Tuhan sudah ada rohnya di dalam itu. Dialah yang nyetir sama saya ini. You know? Saya tidak bandel lagi, saya tidak melawan, saya nggak berani. You know? Sekalipun saya tidak ada teman. Ya. Saya tidak pengaruh, saya tidak ikut-ikutan kebanyakan orang. Sabat itu apa? Nama Yahweh itu apa? Pondok Daud itu apa? Saya tidak pengaruh itu. Kenapa saya tidak pengaruh? Karena saya cintai namanya hukum Tuhan. Bukan sekadar dari mulut, saya praktekkan, saya baca kitab suci ini. Saya baca setiap hari. Coba, makanya ingat, ini peringatannya saudara ya. Saya peringatkan pendengar ya, jangan engkau bosan, jangan engkau jenuh, apalagi menghujat ini. Saya mau beritahu, khususnya yang sudah subscriber ini, ya. Karena yang subscriber ini pun juga ada waktunya, kadang-kadang dia nongol, kadang-kadang tidak. Kalau dia tidak nongol, mungkin tidak ada pulsanya. Tapi kalau dia mulai malas dan bosan, ya sudah urusanmu sendiri. Yang penting saya sampaikan ini gratis. Saya tidak pungut uang. Ya. Ingat peringatannya di situ, namanya Ulangan 28 ayatnya 58 sampai 61, baca yang kencang. Ini yang tidak dipahami juga sampai saat ini. Orang-orang ini tetap mau kepala batu, benar-benar. Melalui YouTube ini kan banyak orang yang nonton loh saudara ya. Banyak sebenarnya, tapi mereka memang nubuatan Yesaya memang tergenapi memang itu. Memang harus tergenapi. Nubuatan Yesaya 6, Yesaya 9, 29 itu memang harus tergenapi. Susah namanya kalau orang bangsa-bangsa itu. Mau diapain ke bangsa-bangsa itu memang sudah ada pasal ayatnya di dalam itu bahwa mereka itu tetap akan sesat, mereka tetap
telinganya tetap tutup, ya, memang digenapi itu. Coba baca namanya Ulangan 28 ayatnya 58 sampai 61. Supaya ini mendengar ini ya, mendengar baik-baik ini, kau renungkan baik-baik ini, jangan kau sepelekan yang saya sampaikan hari ini. Ya. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Yahweh Elohimmu, maka Yahweh akan menimpahkan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama, dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Misraim yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat padamu. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditimbulkan Yahweh menimpa engkau sampai engkau punah. Tetap saja sekarang kita pakai ini, nggak ada. Coba kita lihat nanti. Saya mau pengen lihat ini hari ini, saya sampaikan. Apakah ada yang merespon nggak ini hari ini? Ya. Saya mau pengen lihat ini. Bayangkan saja di situ, ya, penyakit yang lama. Makanya banyak sekali orang-orang dia mondar mandir ke rumah sakit ini. Itu bertahun-tahun loh, saudara. Dia berak di tempat tidur, dia kencing tempat tidur, gitu kan, coba kan. Udah jalannya udah miring-miring. Masa sih namanya bangunan Tuhan masa miring-miring begitu sih? Ya? Masa sih ini bangunan Tuhan baik sesuatu? Masa sih payudaramu gimana sih? Ya? Masa sih Tuhan melihat itu? Masa sih? Nggak diperbaiki gitu. Kenapa Tuhan tidak memperbaiki karena engkau kepala batu? Padahal tadi ancamannya apa? Ringan nggak itu? Halo? Berat. Tadi yang dibacakan ringan nggak itu? Berat. Sangat berat loh, saudara. Tidak sesuai apa perintah Tuhan, makanya penyakit. Susah sembuhnya. Banyak orang yang mati sampai nggak bisa sembuh loh, saudara. Ya, penyakit payudara itu saya mau beritahu kan, susah sembuhnya. Susah loh, saudara. Ya, susah sekali sembuhnya. Ya. Coba bayangkan aja. Katanya bilangnya Yesus dasar. Apanya yang dahsyat? Karena engkau mengganti nama Tuhan semau-maumu. Gitu. Padahal Tuhan itu mengatakan bahwa namanya itu kekal sampai selama-lamanya. Coba kan? Coba kalau orang-orang ya baca, kan orang-orang sekarang gitu, nama itu apa? Tidak terlalu penting bagi nama itu. Yang penting hati kami ke atas itu. Dia menggebu-gebu loh, saudara. Padahal di dalam kitab suci cuma salah nama, penting nggak nama-nama itu? Penting nggak? Coba baca namanya. Ini orang-orang yang menantang-nantang ini, ya, menantang ini. Waduh, ini berbahaya loh, saudara. Matitia 10 ayat 22. Coba itu yang menantang-nantang itu, nama itu tidak penting bagi kami, katanya enak saja dia ngomong, sudah. Padahal itu ajaran dari Eropa. Eropa itu ngomong dari sana dulunya, nama itu tidak penting, yang penting hati kami ke atas, katanya. Dia tularkan penyakitnya di Indonesia, dia ikut juga di sini. Coba kan banyak orang yang mati konyol itu. Baca itu, namanya Matitia 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Coba kan benci karena namaku. Sekarang kita nama Yahweh kan, itu nama setan. Nama setan. Kamu dengar itu Yehova itu, katanya kan. Mereka olok-olok. Padahal yang dibilang kalau bertahan karena namaku akan selamat. Dicatat loh dalam kitab suci di dalam, saudara. Mendengar nama Yahweh itu mereka tidak suka. Mereka buang muka, tapi kalau pada waktu mati, oh Yesus lebih mencintai engkau. Kami sudah mencintai engkau, tapi Yesus mencintai engkau. Kurang ajar benar-benar ini. Kurang ajar. Kurang ajar ini. Bukan aja nyawamu dicabut, sampai hartamu juga habis, dikuras juga pun. Kan sangat jelas tadi kan, bahwa kita ini baiknya Tuhan. Siapa yang takut terbaik Tuhan, dia akan mempalaknya. Dia tidak pernah akan membiarkan engkau mati seperti itu. Dia tidak pernah biarkan anaknya mati seperti itu. Manusia saja akan bela anaknya. Bagaimana namanya Tuhan ini? Ini pengajar-pengajar sesat ini harus kita lawan. Mereka itu sudah korbannya terlalu banyak. Keluarga kita ini banyak yang mati sia-sia. Ada saudara kandungku, ada keponakanku, ada anak pangkat anak-anakku mati, ada cucu-cucu lagi mati. Coba saudara, tetap saja mereka melakukan kejahatan ini. Mereka tidak ajari yang benar. Saya menantang ini siapapun ini. Saya sedih.
melihat mati seperti itu. Ya. Jadi ingat baik-baik tadi kan. Ya. Siapa tidak sesuai namanya perintah Tuhan, kena penyakit, malapetaka, penyakit tidak akan sembuh lah. Ya. Coba aja saudara, baca ulang lagi. Ulangan 28 ayat 58 sampai 61 supaya engkau sadar. Ingat juga perkataan surat Rasul Saul ya. Rasul Saul mengatakan juga terkutuklah orang. Kalau berbeda yang saya sampaikan terkutuk, banyak orang juga yang terkutuk sekarang. Kenapa terkutuk? Karena suratnya Rasul Saul diperkosa sekian orang sekarang, diputar-putar balikin. Ya. Coba suratnya Rasul Saul ini diperkosa orang yang tidak bertanggung jawab dari Eropa tadi. Baca Galatia 1 ayatnya 6 sampai 9. Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Hamasia telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Hamasia. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang katakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Terkutuklah mereka, banyak kena kutuk. Tadi namanya Ulangan 28 ayat 58 sampai 61 orang terkutuk nggak, Dok? Kan terkutuk. Makanya namanya Ulangan 28 itu ada namanya kata berkat dan ada kata kutuk. Menyimpang dalam hukumku itu kena penyakit, kena malapetaka dan lain sebagainya. Sudah dikasih warning di situ. Ya. Makanya orang-orang orang Kristen itu tahu saja dosa, ya. Tahu saja mereka dosa, nggak akan berani. Hanya persoalannya sekalipun kita kasih tahu, karena dia sudah terhipnotis oleh Pak Pendetanya yang gelar-gelarnya tadi itu. Coba kan, makanya kalau kita baca namanya 1 Yohanes 3 ayatnya 4 di sana, 1 Yohanes 3 ayat 4, itulah yang tidak mengerti orang Kristen ini, karena mereka tidak tahu itu dosa. Padahal setiap namanya hari Minggu itu dia melanggar perintah Tuhan, dosa. Dia tumpuk-tumpuk, setiap dia lakukan namanya nata, itu namanya dia tumpuk-tumpuk dosa itu. Ya. Bagaimana dia mau mengurai itu susah. Ya. Coba kan melalui penyakit sudah, melalui malapetaka, mereka tidak sadar juga sampai saat ini. Baca namanya 1 Yohanes 3 ayatnya 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Tuhan. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan. Sebab dosa itu pelanggar hukumnya tuh, pelanggar namanya Taurat ini, yang mengabaikan hari Sabatnya, ya. Mengabaikan perintah-perintah lain, itu namanya orang-orang berdosa. Itu tadi yang dikatakan namanya apa? Mazmur 107 ayatnya 17. Ada orang sakit karena berdosa, karena mereka meninggalkan hukum itu, tidak mengenal nama Yahweh lagi. Bagaimana mau mengenal nama Yahweh? Kitab suci yang kita pegang ini sudah diganti. Seenaknya sekali ini, si penulis ini. Nama Yahweh kadang-kadang bernama Tuhan Huruf Besar semua, kadang-kadang bernama Allah Huruf Besar semua. Jadi orang Kristen itu namanya dia sungsang otaknya, dia balik-balik. Allah itu sebagai nama pribadi atau nama gelar, tidak jelas. Semau-maunya, akhirnya apa? Banyak orang yang mati konyol. Kita ini apa? Diciptakan segambar serupa nggak? Kita ini diciptakan segambar dengan serupa dengan Tuhan. Makanya harus kita bedakan yang disembah bangsa-bangsa dengan yang disembah bangsa Israel itu berbeda. Ya. Kenapa berbeda? Sebelum jadi manusia pun sudah ada tulisannya menciptakan manusia segambar serupa. Kejadian 1 ayat 26-27. Ya. Kejadian 1 ayatnya 26-27. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Menciptakan manusia segambar serupa dengan Tuhan. Pada waktu dia datang di bumi ini mengambil rupa manusia. Dia harus namanya penuhi perkataan sendiri dari Kejadian tadi 1 ayat 26-27. Amin nggak? Amin. Tidak ada yang sama dengan sembahan yang lain. Berbeda namanya yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub ini. Berbeda nggak?
Men. Berbeda, saudara. Ya. Makanya ada orang-orang yang bukan orang Israel di dalam yang saya catat, yang luar biasa. Ada 2 perempuan, ada 1 laki-laki. Jadi perempuan pertama bernama Rahab, ya, orang Israel nggak Rahab ini? Bukan orang Israel, tapi dia adalah orang Kanaan. Dia luar biasa nggak nenek Rahab ini? Luar biasa nggak? Dia juga menurunkan Mesias nggak? Ya. Apa perkataannya yang luar biasa? Baca namanya Yosua bin Nun ayatnya 11. Lihat ini orang-orang yang luar biasa loh ya. Mereka membedakan loh saudara ya. Membedakan ini yang dia sembah dan dia sembah bangsa lain itu berbeda loh. Dengan perkataannya dia ini, perkataannya coba ayat 11. Tadi ya, Yosua bin Nun 2 ayatnya 11. Ya. Perhatikan ini perkataannya yang perempuan pelacur bernama Rahab ini luar biasa dan sungguh luar biasa. Akhirnya dia menyelamatkan keluarganya. Ya. Coba perhatikan perkataannya. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu. Sebab Yahweh Tuhanmu ialah Tuhan di atas langit, di atas dan di bumi di bawah. Perhatikan perkataannya ini. Ini pernah tahu nggak Taurat dia? Dipegang nggak Taurat ini? Dia tidak pegang, tapi perkataannya luar biasa. Dialah Tuhanmu di langit, di atas langit. Di bumi, di bawah bumi tidak ada yang lain. Sama persis namanya Ulangan 4 ayat 39. Sama persis di situ. Makanya saya bilang ini, sampai saat ini tidak ada lagi seperti perempuan ini. Gak ada, saudara. Mereka benci banget nama Yahweh ini. Mereka benci namanya hukum Taurat ini. Akhirnya tidak bisa menyelamatkan keluarga kita ini. Ya. Banyak orang-orang seperti itu. Ya. Tapi beda namanya perempuan ini. Perempuan ini luar biasa, diberikan hikmat kepada Tuhan, direspon kepada Tuhan. Akhirnya sama perkataan namanya Ulangan 4 ayat 39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Yahwehlah Tuhan yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Sama nggak pemahamannya tadi dengan ibu Rahab ini? Sama. Akhirnya dengan katanya dia tadi itu bahwa Yahwehlah Tuhan di langit di atas langit dan di bawah bumi, selamatkan keluarganya nggak? Semua diselamatkan keluarga nggak? Dia selamatkan keluarganya. Berapa orang sekarang yang selamatkan keluarganya? Ya, hampir tidak kelihatan lagi sampai zaman Edan kita ini. Ya, diselamatkan keluarga. Ada 1 perempuan lagi yang saya catat lagi. Dia luar biasa lagi perempuan satu ini. Ya, sama persis juga. Ya. Coba kata 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Ini supaya pendengar mencatat ini, rendahkan hatimu, catat ini yang saya sampaikan ini. Pasti Tuhan akan menjagamu, lindungi. Pasti engkau kalau mati, lu tidak akan mati penyakit. Saya jamin itu. Kalau engkau mau saja mendengar khotbah ini dengan tuntas. Ya. Baca nama 1 Raja 17 ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Yahweh Tuhanmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku bawa pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Akhirnya apa? Dia mati nggak? Tidak. Halo? Dia mati nggak? Tidak. Tidak mati. Akhirnya mereka akan lanjutkan hidup. Sekalipun di bawah, kalau kamu baca langsung lagi ke bawah itu, anaknya mati nggak pada waktu itu? Pada waktu dia mengatakan tadi itu bahwa Tuhanmu yang hidup tadi, akhirnya anaknya mati nggak? Pada waktu dia mati anaknya, dia mati terus atau dihidupkan? Dihidupkan. Dia hidupkan. Makanya saya mengatakan, sekalipun penyakit itu ada, tidak pernah akan membawa kematian. Lu tidak akan mati masih muda. Yakin. Karena dia ada menjamin tadi. Akan menjaga rumah. Kan kita ada rumahnya. Kalau itu benar-benar roh Tuhan, dia akan menjamin. Amin. Ya? Itu jaminannya. Ada 1 lagi laki-laki. Ini laki-laki ini luar biasa. Ini bukan laki-laki biasa loh, saudara. Ini panglima. Ya. Jadi panglima ini luar biasa. Ini panglimanya dari Suri. Sekarang Suriat sama ini namanya Suria ini. Dulu tuh bukan Damaskus, namanya Damsyik. Ibu kotanya Syria itu bernama Damsyik. Zaman raja-raja itu ada namanya siapa?
Naaman. Naaman, saudara. Ya. Naaman itu penyakit kusta kan? Dia penyakit kusta. Tapi apa katanya dia? Pada waktu disembuhkan penyakitnya, ada katanya yang luar biasa. Luar biasa apa? Baca ayat 15. Tadi 1 Raja-Raja 5. 2 Raja 5 ayatnya 15. Perhatikan perkataannya dia ini. Dia sadar betul-betul pada waktu itu bahwa benar-benar itu yang dia sembah. Yang dia sembah, agamanya dia dengan kepercayaan orang itu berbeda. Coba ayat 15. 2 Raja-Raja 5 ayat 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Tuhan itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Tuhan kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Baru aku sadar, baru aku sadar sekarang. Ternyata agamaku ini dengan agama kepercayaan orang saya berbeda. Baru aku sadar bahwa yang ada Tuhan itu tidak ada di mana-mana, hanya ada di Israel. Ada nggak sampai sekarang seperti itu? Ada nggak? Tidak ada loh, saudara. Ya, makanya saya bilang orang Kristen ini luar biasa jahatnya. Ya, loh, kan kalau kita ini mantan orang Kristen. Ya, makanya saya bilang kalau cowok orang Kristen sekarang kan, kalau dia bilang kan ada kata-kata orang Nasrani dengan orang Kristen kan. Kalau Nasrani mereka benci. Karena dianggap itu aliran sesat katanya. Tapi kalau dia bilang dia bangga betul-betul saya sebagai orang Kristen, ini dia katakan diikut-ikutan saja, dia kagak ngerti. Kata Nasrani itu, Nasaret itu, karena Yesua berasal dari situ, saudara. Ya. Lu benci di situ saja pun sama juga lu benci namanya Tuhan ini, saudara. Ya. Jadi mereka bangga betul-betul, luar biasa bangganya mereka. Kami orang Kristen, kamilah yang menguasai dunia. Lu menguasai dunia, kau tinggalkan hukumnya Tuhan. Ya? Ya, kau itu musuhnya Tuhan. Kau mengajari orang yang tidak benar. Ya? Kau acak-acak namanya isi kitab suci ini. Siapa yang berani nantang ini? Ya? Makanya saya bilang nantang aja, lu bawa kitab yang sama, berani nggak? Itu dokter-dokter itu saya nggak mau lihat itu. Ya? Nah, saya bilang nantang aja kalau berani. Ya. Nanti baru saya kasih satu pasal ayat saja pun sudah tenggorokan udah mampet itu kan, mampet aja bisa mati berdiri itu. Ya. Jadi dia beda. Dia bilang namanya Naaman ini baru aku sadar bahwa yang ada Tuhan itu ada di Israel. Kenapa dia mengatakan itu? Kenapa dia mengatakan itu? Karena dia menyembuhkan dari sakit kusta itu. Sakit kusta itu bisa disembuhkan nggak? Susah. Karena sakit kusta itu namanya kutukan. Ya. Akhirnya dia sembuh. Ya. Badannya seperti tubuhnya seperti bayi. Akhirnya dia mengakui bahwa di Israel itu ada Tuhan. Tempatku itu tidak ada. Jadi agamaku itu bukan menyembah Tuhan. Ya. Akhirnya dia bertobat nggak Naaman? Bertobat. Dia bertobat. Kalaupun nanti aku ikut-ikut raja ini pada waktu dia masuk tempat ibadahnya, sudah ampunin aja Tuhan. Karena aku ini penglima, aku harus dampingi, ya. Kan gitu. Mulai sekarang itu saya tidak ikuti lagi, saya keluar dari agamanya dia, ya. Dia percaya namanya apa? Taurat itu. Dia percaya itu bahwa Yahweh lah Tuhan, tidak ada yang lain, ya. Kan begitu kan? Ya. Makanya kalau kau baca Mazmur, kau baca Mazmur 1 Raja-Raja 8 saja ayat 60, coba baca. 1 Raja-Raja 7 ayatnya 60 sampai 61. 1 Raja-Raja 1 Raja 8 ayatnya 60 sampai 61. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Yahweh lah Tuhan dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Yahweh Tuhan kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Yahweh lah Tuhan, tidak ada yang lain, saudara. Jadi Yahweh itu tetap namanya, supaya membedakan nanti sembahan yang lain dengan sembahan orang Yahuda itu. Dia bernama Yahweh, tidak boleh diganti. Amin. Amin. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Yahweh
seluruh bumi itu tidak ada Tuhan selain di Israel. Amin. Amin. Itulah perkataan-perkataan orang-orang yang mau selamat. Naaman itu pemberani nggak? Halo, Naaman pemberani nggak? Ya. Panglima, saudara. Panglima di sana zaman dulu itu bukan panglima di Indonesia. Kalau panglima di Indonesia dia ada di kantoran. Kalau di sana orang Israel, orang-orang di sana biasanya panglima ada di depan kalau perang gitu loh. Dan dia pun kita lihat sekarang perang sekarang ini kan perang dengan Hamas, Hizbullah, maupun Suriah sekarang perang juga saudara. Itu panglima-panglima mereka ada di medan tempur, ada di medan tempur saudara. Masuk itu di depan-depan mereka itu pemberani loh saudara. Tapi akhirnya mengakui bahwa di Israel ada Tuhan bernama ya. Amin. Amin. Makanya kalau kita baca selanjutnya itu tidak bisa kita samakan. Sembahan A, B itu tidak sama dan Tuhan sendiri pun tidak mau disamakan. Contoh namanya Yesaya 40 ayat 18. Yesaya 40 ayat 18. Ini perkataan Yesaya ini jangan kau samakan loh ya, kau samakan batu, kayu atau namanya sembah-sembah lain yang sama dan beda namanya sembah Abraham, Ishak dan Yakub. Baca. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Tuhan dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Jadi tidak bisa disamakan siapapun, mau ajaran siapapun, agama pun di bumi ini, apalagi agama Kristen, karena agama Kristen kan tiga Tuhan kan, ada namanya Tritunggal. Baru sekarang mereka berkelahi sendiri, ribut sendiri, berkelahi lah, itu aja kan. Jadi berbeda lah. Kalau Tuhan yang namanya Abraham, Ishak dan Yakub hanya satu-satunya, tidak ada yang lain. Nah, dia juga yang datang di bumi ini, dia juga bernama ya Yahweh, ya. Dia bernama Yahweh Yeshua atau disingkat namanya Yeshua. Amin. Amin. Kalau kau milih itu, makanya dia akan melindungi. Dia melindungi enggak? Amin. Pasti dia melindungi. Ya. Yesaya 46 ayat 5. Perhatikan di situ ayat 5-nya. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Ya. Tidak ada yang perkataan Tuhan sendiri, ya. Jangan kau samakannya, agamanya A, B itu tidak sama. Jangan kau samakan juga batu dengan pohonnya, jangan. Ya. Aku berbeda. Makanya tadi kan Ulangan 4 ayatnya 39 mengatakan, dialah Tuhan di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang lain, tidak ada anaknya di sana. Nanti suatu saat diturunkan ke bumi tidak pernah ada. Yang benar itu dia datang di bumi menjadi anak manusia. Dia bernama Yahweh juga. Amin. Amin. Jamin nggak? Dia jamin nggak kalau kau mengakui itu? Amin. Dia jamin nggak? Jamin. Pastikan dia jamin. Contohnya tadi kan dia ngomong tadi kan Rahab ngomong, Tuhan mesti di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang lain. Akhirnya dijamin nggak? Rahab tadi dijamin dengan dulu. Perkataan ini kalau benar-benar dari hatimu yang mendalam, kau cintai namanya Tuhan Yahweh, kau cintai namanya perintah-perintahnya, maka dia akan menjamin. Amin. Amin. Ayat 9 tadi yang biasa 46 ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan dan tidak ada yang seperti aku. Jadi akulah Yahweh, tidak ada yang lain, tidak ada anaknya, tidak ada cucunya. Dia adalah Tuhan yang Esa yang datang di bumi ini menjadi anak manusia. Ya. Dialah yang Tuhan Yahweh ada dalam kehidupan kita. Dialah yang melindungi kita setiap langkah kita dimanapun kita berada. Dia melindungi. Kalau kita adalah rumahnya Tuhan, dengan pengakuan kita tadi itu, akhirnya Tuhan dia menjamin. Amin. Amin. Tidak pernah akan membawa saat itu kematian. Karena ada roh Tuhan. Kalau ada roh Tuhan itu, makanya setiap saat akan berseru kepada namanya Yahweh. Akan mencintai namanya hukumnya Tuhan. Jangan sebaliknya. Kau mentobatkan satu orang untuk jadi pengikut agama bukan. Ini kata-kata ini kan untuk pengikut agamamu, artinya kau jadikan dia itu lebih jahat daripada engkau ini. Coba baca namanya Matius 23 ayat 15 itu.
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Benar-benar itulah akibatnya karena tidak berkata benar, maka itu tadi banyak orang yang pucat namanya ini. Kalau sudah mereka bangga betul, kamu orang Kristen, kamu lah yang kuasai namanya kerajaan surga. Akhirnya apa? Lebih jahat kan? Dia cari kan karena kedua agama ini antara agama Kristen dengan Islam itu tukar-tukaran sekarang ini di dunia ya, sekarang ini tukar-tukaran, rebus sana rebus sini. Nanti kalau orang Islam masuk Kristen mulai dari hujat-hujat agama lamanya. Begitu juga nanti orang Kristen juga dia pindah kalau dia hujat-hujat ke sini dan ada dua sekarang ini di dunia ini berkelahi. Orang Islam dengan orang dulu pun antara Katolik dengan Protestan bunuh-bunuhan, akhirnya antara Kristen dengan Islam ini kan juga bunuh-bunuhan. Akibat tidak berkata-kata campur-campur ini karena kepercayaan orang. Coba kalau dia bilang masalah misalnya orang Kristen dengan potongnya, jangan berbeda. Karena kalau ada di kita tersebut jangan masuk di sini ya, bukan tempat di sini, bukan kami dengan itu berbeda. Jangan baik-baik kan? Kalau kita ngomong baik. Lagi akan kembali seperti semula ada janjinya untuk bangsa dunia ini. Tapi kalau kita akan disatu ribu uang, tertulis dari sana tempatnya di Roma 11. Bertentangan dengan dasar yang tadi, kau bilang dasarnya itu uang, maka kamu akan dipotong dan